perkenalkan, nama saya Tri Ulandari dengan NIM 2311129 dengan rekan saya yang bernama Kadaria dengan NIM 2311114. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai zakat emas. Soalnya yaitu Ibu Apri memiliki emas murni sebesar 200 gram yang menyimpan selama lebih dari 1 tahun. Harga emas saat ini adalah 950.000 per gram. Jadi berapa zakat yang harus dia keluarkan? Langkah pertama yaitu kita itu harus menentukan nisab zakat emas. Nisab zakat emas itu yaitu 85 gram. Nisab zakat emas. Nah, jika emas yang kita miliki itu lebih dari 85 gram, maka kita itu wajib mengeluarkan zakat jika telah mencapai haul atau 1 tahun. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan zakat yang harus dikeluarkan Ibu Apri. Nah, Ibu Apri kan mempunyai emas sebanyak 200 gram. 1 gramnya itu kan 950. Jadi kita kalikan 200 gram dikali dengan 950.000. 100 gram dikali dengan 950.000. Nah, hasil dari 200 dikali 950.000 itu 190 juta. Nah, kadar zakat emas itu kan 2,5%. 2,5%. 2,5% itu kan setara dengan 25 per 100. Jadi kita kalikan dengan hasil ini 190 juta tadi. Dan kita mempunyai hasil sebesar 4.750.000. Jadi zakat yang wajib dikeluarkan Ibu Apri itu sebesar 4.750.000 per tahun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat pertanian. Soalnya itu Bu Ani memiliki kebun buah-buahan seluas 2 hektar. Hasil panen buah mangga tahun ini adalah 2.500 kg. Harga mangga saat ini adalah 10.000 per kilogram. Apakah Bu Ani wajib zakat? Jika wajib, berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan? Baiklah, di sini saya akan menentukan hasilnya. Yang pertama itu karena nisabnya zakat pertanian itu 650 kg. Nisab pertanian itu 650 kg. Terus hasil panen mangga Bu Ani tadi 2.500 kg. Hasil panen
per tahun. Harga emas saat ini adalah 1 juta per gram. Dan nisab zakat emas adalah 85 gram. Apakah musyawarah wajib zakat profesi? Jika iya, berapa jumlah zakat yang harus dia bayarkan? Nilai nisab dalam rupiah itu sebanyak 85 gram dikalikan jadi 1 juta. Itu hasilnya 85 juta. Ya. Terus penghasilan bersih musyawarah tadi kan 90 juta. 90 juta. Lebih besar dari nisab, dan nisab tadi kan hasilnya yaitu 85 juta. 85 juta. Penghasilannya melebihi nisab musyawarah, jadi musyawarah itu wajib membayar zakat profesi. Cara menghitungnya yaitu zakat profesi yaitu 2,5% setara dengan 25 per 100. Dari penghasilannya melebihi nisab, maka kelebihan penghasilannya yaitu 90 juta. 90 juta kita kurangi dari hasil dari nisab tadi yaitu 85 juta. 85 juta. Jadi hasil 90 juta kita kurangi 85 juta yaitu sebanyak 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Terus zakat yang harus dibayar adalah 2,5%. Kita 2,5% itu 25 per 100. Kita kalikan jadi 5 juta. 5 juta. Jadi sama dengan zakat yang harus dikeluarkan musyawarah tadi setara dengan 125.000 rupiah. Menghitung pembagian warisan. Kasus yang pertama yaitu seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan warisan sebesar 120 juta. Nah, pewaris memiliki ahli waris berupa satu, yang pertama seorang istri, yang kedua 2 anak laki-laki, yang ketiga 1 anak perempuan. Jadi ahli warisan ini harus dibagikan kepada 4 orang. Nah, di sini saya akan menghitung pembagian istri. 1/8 dikali dengan 120 juta. Hasilnya itu 15 juta. Nah, ini warisan yang dimiliki istri. Nah, sisa harta setelah dibagikan ke istri itu sebesar kita kurangkan 120 juta, kita kurangkan dengan 15 juta. Hasilnya yaitu 105 juta. 105 juta. Nah, bagian anak laki-laki. Anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali bagian daripada anak perempuan. Total bagian yang dihitung berdasarkan perbandingan 2 ditambah 2 ditambah 1. Anak laki-laki itu mendapatkan warisan 2 dan anak perempuan itu 1. Nah, anak laki-laki itu masing-masing mendapatkan 2/5. 5 itu karena itu hasil dari 2 ditambah 2 ditambah 1, yaitu hasil kita kalikan dengan sisa dari si ibu tadi. Sisanya adalah 105 juta. Dan kita itu mendapatkan hasil 42 juta. Jadi masing-masing anak laki-laki itu mendapatkan 42 juta bagian.
kedua dikali 240 juta sama dengan 240 juta dikali 2 yaitu 120 juta rupiah. Nah, terus yang kedua bagian ibu. Ibu mendapatkan 1/6 bagian. 1/6 dikali 240 juta yaitu sama dengan 40 juta. Jadi sisa harta setelah bagian suami dan ibu yaitu 240 juta kurung 120 juta ditambah 40 juta yaitu hasilnya 160 juta. Jadi 240 juta kita kurangi 160 juta sama dengan 80 juta. Terus bagian saudara perempuan sekandung. Karena saudara perempuan sekandung hanya berdua, mereka mendapatkan 2/3 sisa harta. Untuk cara menghitungnya yaitu 2/3 dikali 80 juta yaitu hasilnya 53 juta 333,33 rupiah. Bagian masing-masing saudara perempuan itu adalah 1/2. Jadi 1/2 itu kita kalikan hasil dari ini tadi. Jadi hasil dari ini tadi yaitu 26 juta 666,67 rupiah. Jadi hasil akhirnya yaitu bagian suami itu 120 juta, bagian ibu 40 juta, bagian dua saudara kandung perempuan Baiklah, yang pertama kita itu meletakkan jenazah ke tempat pemandian jenazah. Sebelum memandikan jenazah, arahkan ke arah kiblat. Terus kita harus mempersiapkan menggunakan sarung tangan untuk memandikan si jenazah. Terlebih dahulu air bersih, kemudian sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian dahulukan sebelah kanan dari ujung kepala sampai bawah. Tidak boleh bolak-balik, satu arah saja. Kemudian bagian tengah, kemudian bagian kiri. Siram air sabun pada bagian yang mau dibersihkan. Petugas yang menggosok mulai memasukkan tangan kiri yang telah memakai sarung tangan ke dalam kain penutup untuk menggosok jenazah. Diawali dengan menggosok selangkangan kanan jenazah dari atas menuju bawah. Sambil dibersihkan, air sabun tidak boleh berhenti. Lanjut, selangkangan kiri. Kemudian, alat vital tidak boleh dikorek.
Tubuh jenazah diangkat sedikit oleh petugas 2 dan petugas 3. Lanjut, tangan kanan mengurut atau menekan lembut perut jenazah untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut jenazah. Mulai dari sebelah kanan dulu, urut dari atas ke bawah, lanjut bagian tengah, lalu bagian kiri. 2 petugas menurunkan kembali tubuh jenazah. Sambil petugas nomor 5 mencebokkan jenazah pakai tangan kiri. Selanjutnya, paha jenazah direnggangkan sedikit supaya lebih mudah membersihkan istinjanya. Jika tubuh jenazah kaku, maka posisi dimiringkan. Kemudian siram di wajah jenazah dari atas ke bawah dengan urutan kanan, tengah, dan kiri. Lalu, kain penutup dibuka petugas untuk membersihkan mulut, mata, dan area wajah lainnya. Lalu, kepala diberi sampo tanpa air. Setelah digosok, siram dengan air bersih. Air tidak disiram ke wajah langsung, tapi di sebelahnya. Lalu, ditadahkan pakai tangan untuk diusap ke wajah. Lalu lanjut menyiram air ke kepala dan digosok kepalanya. Lalu kain ditutup kembali. Di dada atau di perut diluruskan di samping badan. Jika tidak bisa diluruskan, siram dengan air sambil dipijat pelan-pelan supaya bisa dikeluarkan. Siram tangan kanan pakai air sabun dari atas ke bawah. Berhenti menyiram. Lanjut, bersihkan tangan oleh petugas kedua. Setelah itu, siram dengan air bersih sebanyak 3 kali. Jika masih bersabun, siram air bersih lagi sebanyak 3 kali. Kembalikan lagi posisi tangan bersedekap di perut. Lanjut dengan tangan kiri sama dengan cara tadi dan digosok oleh petugas ketiga. Buka kain penutup kaki, siram dengan air sabun sekali saja. Bersihkan mulai paha sampai ujung kaki, tapi kain dibuka tidak boleh melewati lutut. Menggosok searah saja dari atas ke bawah, tidak bolak-balik. Lalu siram dengan air bersih sebelah kanan 3 kali, lalu lanjut membersihkan kaki kiri dengan cara yang sama. Jika sudah, tutup kembali kain penutupnya. Lanjut, siram air sabun dari dada ke bawah sebanyak 1 kali, gosok dari leher ke dada. Lanjut ke pusat. Tangan petugas masuk ke dalam kain. Jika sudah, siram dengan air bersih. Siram dari dada ke bawah. Setelah itu, miringkan jenazah ke arah kanan. Sarung penutup tetap tertutup. Siram air sabun terus-menerus dari arah atas ke bawah sambil petugas lain menggosok punggung. Setelah selesai, siram dengan air bersih 3 kali, lalu turunkan tubuh jenazah pelan-pelan, lanjut sisi kiri. Ganti sarung. Bentangkan sarung kering di atas tubuh jenazah. 2 petugas menarik sarung basah perlahan-lahan. Keluarkan. Letakkan sarung kering di badan jenazah. Tekan-tekan lembut supaya airnya meresap ke kain. Ambil handuk wajahnya dan rambutnya. Jika rambutnya panjang, kepang 3, yaitu kiri, kanan, dan tengah. Yang tengah simpan di atas, jangan menggunakan karet. Jika kainnya masih basah, ganti lagi dengan kain yang kering. Setelah itu, pasang pampers. Jika jenazah haid, darah tidak berhenti-henti, ambillah kapas, berikan parfum non alkohol, sumbatkan ke lubangnya. Barulah pasang pampers. Jika mata tidak bisa ditutup, maka tutuplah dengan kapas. Kemudian, balut dengan sempurna sampai ke belakang tubuh jenazah dengan menggunakan kain, agar jika ada laki-laki yang membantu mengangkat jenazah, tidak bersentuhan langsung dengan tubuhnya. Selanjutnya kita letakkan sebuah tali sebanyak 5 buah tali. Yang pertama itu kita letakkan di bagian kepala, terus di bagian dada, terus di bagian perut, terus letakkan di bagian paha,
Terus yang terakhir kita letakkan di bagian paling ujung. Selanjutnya ketika tali itu sudah kita bentangkan, selanjutnya kita hamparkan kain panjang di atas tali tersebut. Nah, ketika kain yang panjang tadi sudah kita letakkan di atas tali-tali yang kita potong-potong tadi, kemudian kita siapkan kain seukuran pendek, kemudian kita letakkan di sebagian kanan dan bagian kiri. Kemudian ketika kain yang pendek tadi sudah kita letakkan di atas kain yang panjang tadi, kemudian kita letakkan lagi kain yang panjang seperti kain yang awal tadi. Nah, selanjutnya ketika kain yang panjang tadi sudah kita letakkan di atas kain yang pendek tadi, kemudian kita hamparkan kain lasahan atau basahan. Baik ketika kain lasahan tadi atau basahan tadi sudah kita letakkan di atas kain yang panjang tadi, selanjutnya kita akan letakkan kain sebagai hijabnya. Kemudian setelah kita meletakkan kain untuk sebagai hijabnya tadi, kemudian kita letakkan kain lagi untuk sebagai bajunya. Kemudian setelah kain untuk baju si mayit tadi sudah kita letakkan, kemudian kita letakkan lagi kain yang sebagian pendek tadi. Kemudian kita letakkan kembali kain yang sedikit lebih pendek. Inilah proses pembawaan si mayit ke tempat mengkafaninya tadi ke kain kafan yang telah kita sediakan. Kemudian kita letakkan si mayit tadi secara perlahan. Langsung saja kita memasuki tata cara mengkafani jenazah tersebut. Untuk yang pertama, kita akan memasukkan baju si mayit tadi yang telah kita guntingkan tadi ke dalam badan si mayit. Itu dengan cara perlahan, yang dimana ketika kita meletakkan baju si mayit tadi, usahakan aurat si mayit tadi tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian kita pakaikan hijab di kepala si mayit tadi. Jadi prosesnya ini kita harus berhati-hati juga ya, karena kain yang telah kita susun itu takut berantakan. Jadi perlu kita itu secara hati-hati. Nah, selanjutnya ketika baju dan hijab yang telah dipakaikan kepada si mayit tadi, kemudian kita pakaikan kain pendek tadi sebagai penutup aurat si mayit. Dan untuk melakukannya itu secara berhati-hati ya teman-teman, agar aurat si mayit itu tidak kelihatan. Nah, selanjutnya setelah selesai, kita pakaikan kain yang pendek tadi. Kemudian kita pakaikan kain yang lebih pendek, kita lipatkan ke bagian sebelah kiri dan kanan. Selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama kepada mayit, yaitu dengan meletakkan kain yang panjang, yaitu ke sebelah kiri si mayit dan sebelah kanan si mayit. Nah, ketika kain yang panjang tadi telah kita letakkan di badan si mayit tadi, selesai mengkafani mayit tersebut, kain yang awal sebagai penutup mayit yang sudah dimandikan tadi, kita tarikkan secara perlahan-lahan agar kain yang menutupi si mayit tadi bisa kita ambil dan kain tersebut
akan kita keluarkan. Kemudian setelah kain itu telah kita ambil atau kita keluarkan, kemudian selanjutnya itu kita akan bungkuskan si mayit dengan kain kafan yang telah kita sediakan. Dilakukan dengan hal yang sama sampai kain tersebut habis. Nah, ketika kita sudah berada di kain yang terakhir, selanjutnya kita akan mengikat mayit dengan tali yang telah kita sediakan tadi, di mana si mayit itu akan kita rapikan dulu kain kapan tersebut supaya bisa kita ikat dan tidak terbuka. Ketika kita mengikat tali tersebut pada ikatan simpul pada bagian kiri si mayit atau sesuai dengan kiblatnya, agar memudahkan orang yang menguburkan si mayit ke dalam liang lahat, agar memudahkan orang-orang tersebut ketika membukakan tali mayit tersebut. Jadi inilah gambaran cara mengkafani jenazah tersebut. Menguburkan jenazah adalah salah satu kewajiban umat Islam terhadap seorang muslim yang telah meninggal dunia. Berikut tata cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama yaitu mempersiapkan liang lahat. Gali kuburan dengan kedalaman yang cukup untuk melindungi jenazah dari gangguan binatang dan bau. Jika memungkinkan, buat liang lahat atau lubang pada dinding kubur di sisi kuburan untuk meletakkan jenazah. Yang kedua yaitu membawa jenazah ke pemakaman. Jenazah dibawa dalam posisi kepala terlebih dahulu. Disunahkan berjalan dengan cepat tetapi tetap sopan dan tidak tergesa-gesa. Iringi jenazah dengan doa dan zikir. Yang ketiga yaitu meletakkan jenazah di liang lahat. Letakkan jenazah dengan posisi miring ke kanan menghadap ke kiblat. Jika liang lahat tidak memungkinkan, posisikan jenazah tetap menghadap ke kiblat. Longgarkan ikatan kain kafan kecuali di bagian kepala dan kaki. Lalu bacakan doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan atas ajaran Rasulullah. Yang keempat yaitu menutup liang lahat. Tutup liang lahat dengan papan atau material yang kokoh untuk menghindari tanah langsung menekan jenazah. Timbun dengan tanah hingga membentuk gundukan sekitar 30-50 cm. Tidak perlu meninggikan kuburan atau menghiasinya secara berlebihan. Yang kelima yaitu berdoa setelah penguburan. Setelah selesai, doakan jenazah agar mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bacakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa tabbithu inda al-su'al. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan teguhkanlah dia saat ditanya oleh malaikat. Yang keenam yaitu mengingat kematian. Para pelayat disunahkan untuk mengambil pelajaran dari kematian dan merenungkan akhir kehidupan.